Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib keren sekali. Nah, pada kesempatan kali ini saya membagikan tutorial lagi bagaimana cara membuat jeruk-jeruk. Nah, tentunya kita menggunakan aplikasi AliMotion cuy ya. Nah, untuk jeruk-jeruk yang kali ini yang kita buat kali ini yang lagi viral di TikTok cuy. Nah, untuk hasil yang kita buat nanti kurang lebih seperti ini cuy. Nah, untuk hasilnya kurang lebih seperti itu. Nah, sebelum lanjut ke tutorialnya, saya sarankan videonya jangan di skip-skip supaya kalian tidak ketinggalan dengan langkah-langkahnya. Nah, sebelum lanjut ke tutorialnya, mari kita bangun channel ini dengan cara like, comment, and subscribe supaya aku makin lama makin semangat dalam membuat videonya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita buka aplikasi AliMotion-nya. Let's go. Nah, oke guys, saya sudah berada di aplikasi AliMotion-nya. Nah, langkah pertama kita akan membuat mentahan klip video yang seperti ini. Nah, langsung saja kita klik yang icon plus. Lalu untuk aspek rasionya kalian sesuaikan dengan foto kalian cuy ya. Di sini saya mencontohkan yang 9:16, resolusi 720p, frame rate 30 fps, latar belakang hitam. Nah, jika sudah kalian setting, sekarang kita klik yang buat project. Nah, langkah pertama kita klik icon plus, lalu kita masukkan shape kotak seperti ini cuy ya. Lalu kita klik di 3 di atas, lalu kita klik yang screen to screen. Lalu kita masuk ke BMF transform, lalu kita klik yang bend and zoom. Lalu yang ini kita zoom sedikit cuy ya. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah kita kembali, lalu untuk shape yang ini kita perpanjang saja kira-kira 7 detikan cuy ya. Nah, kira-kira 9 detik lah ya. Nah, seperti ini kita buang bayangnya berlebihan. Nah, jika sudah kita pergi ke band depan, kita masuk ke band effect, tambahkan efek. Lalu kita tambahkan efek yang di band prosedural. Kita pilih yang bubung fraktal yang ini cuy ya. Lalu kita klik yang pengaturan standar. Lalu kita scroll ke band bawah. Lalu di band evolution kita klik tambahkan keyframe taruh di band awal. Lalu kita pergi ke band akhir, tambahkan lagi keyframe. Kita ubah evolutionnya menjadi 3.70 cuy ya. Menjadi 3.70. Nah, seperti ini. Lalu keyframe yang ini kalian taruh di band awal, di band akhir. Lalu kita scroll ke band bawah. Nah, seperti ini. Untuk octave kita ubah menjadi 3. Nah, jika sudah, di bagian warnanya saya tidak ubah cuy ya. Sekarang kita kembali saja seperti ini, kembali. Lalu kita klik persegi panjangnya, kita masuk ke band effect, tambahkan efek. Kita tambahkan efek yang berada di band prosedural lagi. Kita pilih yang titik-titik yang ini cuy. Lalu kita klik yang pengaturan standar. Lalu kita klik. Nah, di bagian skala kita ubah menjadi 1.50. Lalu di bagian tahap kita ubah menjadi -500 cuy ya. Kita ubah menjadi -500. Nah, seperti ini, -0,500. Tambahkan keyframe taruh di bagian awal. Lalu kita pergi ke bagian akhir, tambahkan lagi keyframe. Kita ubah tahapnya menjadi 0,500. Nah, seperti ini. Lalu keyframe yang ini kalian taruh di bagian akhir. Lalu di bagian radius kita ubah menjadi 0,100. Nah, seperti ini. Lalu di bagian fader tidak usah kita setting. Di bagian warna, untuk warna duanya saya ubah menjadi warna putih seperti ini cuy. Nah, jika sudah, di bagian kepadatan kita ubah menjadi 5 cuy ya. Kita ubah menjadi 5. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini. Lalu kita scroll ke bagian bawah, kita klik yang di bagian offset. Nah, yang ini. Lalu kita klik yang di bagian Y cuy ya. Lalu kita tambahkan keyframe, kita taruh di bagian akhir. Lalu kita tambahkan lagi keyframe, kita ubah offsetnya menjadi 200 cuy. Nah, seperti ini. Lalu taruh di bagian paling awal. Nah, untuk yang ini sudah kelar cuy ya. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini cuy. Nah, jika sudah, kita pergi ke bagian belakang, kita kembali lagi. Lalu kita masukkan foto yang mau kita edit cuy ya. Tapi kita sudah hapus latar belakangnya. Di sini saya sudah menghapus latar belakangnya menggunakan situs remove.bg.
Nah, jika sudah untuk fotonya seperti ini, kita tambahkan saja. Lalu untuk potongan yang ini kita perpanjang sampai di bagian akhir. Nah, jika nanti fotonya kurang ngejam seperti ini, kita klik aja titik 3 di atas ini, lalu kita klik yang screen to screen. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini cuy ya. Oh, bukan screen to screen cuy, kita klik yang fill screen seperti ini cuy ya. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini. Lalu kita klik yang ini, kita pergi ke bagian belakang, kita kembali, lalu di sini kita akan membuat mata lasernya cuy ya. Kita klik icon plus, lalu kita klik lingkaran seperti ini, lalu kita masuk ke bagian edit bentuk. Lalu yang ini kita sesuaikan aja dengan matanya cuy ya. Kita sesuaikan dengan matanya. Nah, seperti ini. Lalu kita masuk ke bagian move transform, lalu yang ini kita taruh dulu di bagian matanya seperti ini. Kita atur dulu cuy ya. Nah, kira-kira segini. Lalu untuk lingkaran yang ini kita perpanjang saja sampai di bagian akhir. Lalu kita masuk ke bagian color and fill, lalu untuk warnanya saya ubah menjadi warna putih. Nah, jika sudah, kita klik tumpukan yang ini, lalu kita akan tambahkan satu layer. Lalu kita klik lingkaran yang paling atas, kita sesuaikan dengan mata sebelahnya. Nah, seperti ini. Jika sudah, kita kembali, lalu kita masuk dulu ke bagian efek, tambahkan efek. Kita tambahkan efek yang di bagian blur, kita pilih yang buram zoom cuy. Nah, yang ini. Nah, jika sudah, untuk efek buram zoom tidak usah kita setting, kita kembali, lalu kita masuk ke bagian efek, tambahkan efek. Kita tambahkan efek yang berada di bagian warna dan cahaya, lalu kita pilih yang bayangan panjang cuy ya, yang ini. Lalu kita klik pengaturan standar, lalu kita klik efek bayangan panjang. Lalu di bagian ukuran kita mentokkan saja ke kanan seperti ini atau 1000 seperti ini cuy ya. Lalu di bagian sudut tidak usah kita setting. Di bagian warna saya ubah menjadi warna putih. Lalu di bagian alpha kita ubah menjadi 90%. Nah, seperti ini. Lalu di bagian solidity tidak usah kita setting. Oh, di bagian solidity kita ubah menjadi 50% aja cuy ya. Kita ubah menjadi 50%. Nah, seperti ini. Lalu di bagian fill tidak usah kita setting, kita bergeser ke bagian fade, kita ubah menjadi 100%. Lalu di bagian jenis fade kita klik yang di bagian sudut. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini cuy. Nah, jika sudah, kita pergi ke bagian sudut. Nah, yang ini. Lalu kita atur dulu tata letaknya seperti ini cuy ya. Kita sesuaikan dulu. Lalu nah, jika sudah kalian setting, sekarang kita tambahkan keyframe, taruh di bagian awal, tambahkan lagi frame, taruh di bagian paling akhir. Lalu kita pergi ke bagian tengah-tengah antara tanda 1 sama tanda 2, tambahkan lagi frame. Lalu yang ini kita geser ke bagian sini cuy ya. Kita geser ke bagian sini. Nah, alhasilnya akan menjadi seperti ini cuy. Nah, seperti ini cuy ya. Jika sudah, kita kembali, lalu kita masuk ke bagian efek, kita klik D3 di bawah ini, lalu kita klik salin efek, kita kembali, lalu kita klik lingkaran yang paling bawah, kita masuk ke bagian efek, kita tempel aja efek yang tadi. Nah, untuk mentampil videonya sudah kelar cuy ya. Nah, kalian simpan aja cuy ya. Nah, dikarenakan saya sudah memiliki videonya, saya tidak usah simpan, saya langsung saja kembali cuy ya, seperti ini. Lalu di bagian sini kita akan membuat jelek-jeleknya, kita klik icon plus, lalu kita klik yang buat project. Nah, untuk aspek ratio-nya sama seperti tadi cuy ya. Nah, langkah selanjutnya kita masukkan dulu audionya cuy. Nah, untuk audionya sudah saya sediakan di link deskripsi video ini. Nah, jika sudah, saya ekstrak saja video yang sudah saya buat cuy ya. Nah, seperti ini. Lalu untuk videonya saya buang. Nah, langkah selanjutnya kita tanda dulu detik-detik bitnya cuy. Nah, untuk detik-detik bitnya kita bisa tandai aja di bagian detik-detik bit berikut ini. Nah, oke guys, jika sudah kalian tandai detik-detik bitnya, nah kurang lebih seperti ini. Nah, langkah pertama kita pergi ke bagian belakang, lalu kita masukkan dulu video mentan yang saya sudah sediakan cuy ya. Nah, untuk video mentannya seperti ini cuy. Nah, seperti itu ya. Lalu kita tambahkan saja. Nah, jika sudah, kita klik ikon panah yang ini supaya bergeser ke bagian tanda bit pertama. Kita kembali, lalu kita masukkan dulu foto yang mau kita edit cuy ya. Kita masukkan foto yang mau kita edit. Nah, seperti ini. Nah, jika nanti fotonya ada kelihatan layar hitam, kita klik aja titik 3 di atas ini, lalu kita klik yang fill screen. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini cuy ya. Lalu untuk potongan yang ini kita perpanjang saja sampai di bagian detik 07.23. Nah, di bagian sini kita perpanjang, kita klik aja ikon yang ini. Nah, jika sudah, kita kembali, lalu kita masukkan lagi foto yang mau kita edit. Lalu untuk potongan yang ini
kita perpanjang saja sampai di band detik 11.05. Nah, di band sini kita perpanjang. Lalu kita klik dulu titik 3 di atas ini, kita klik yang full screen supaya nge-zoom sendiri cuy ya. Nah, jika sudah kita kembali, lalu kita pergi ke bagian detik yang ini, kita masukkan video yang barusan kita ekspor tadi cuy. Nah, yang ini cuy ya. Nah, jika nanti videonya kelebihan, kalian potong aja cuy ya, kalian sesuaikan dengan durasi audionya. Nah, jika sudah, kita pergi ke bagian belakang, lalu kita klik potongan yang ini, kita paskan di band detik yang ini, lalu kita bagi dua seperti ini. Lalu kita paskan lagi di band sini, kita bagi dua seperti ini cuy ya. Lalu di band detik yang ini juga kita bagi dua video klip mentahannya seperti ini. Nah, susunannya akan menjadi seperti ini cuy. Lalu yang ini kalian taruh dulu di band sini supaya susunannya terlihat rapi. Nah, jika sudah, kita klik dulu potongan yang ini, lalu kita masuk ke band move transform, kita klik yang di band pen and zoom. Lalu kita tap keyframe taruh di band awal, lalu kita pergi ke band sini, kita zoom fotonya sedikit. Di band sini juga kita zoom, di band sini juga kita zoom. Nah, di band detik yang ini kita perkecil cuy ya. Makin lama makin mengecil fotonya. Nah, seperti ini. Lalu di band sini juga kita zoom. Kalian ikuti cuy ya. Di band sini kita zoom, di band sini juga kita zoom. Di band sini kita perkecil. Nah, seperti ini. Lalu di band sini kita zoom lagi. Lalu kita masuk ke bagian kurva, kita buat kurvanya seperti ini cuy. Nah, jika sudah, kita klik di 3 di bawah ini, lalu kita klik salin kurva. Lalu kita bergeser, kita klik ke icon yang ini. Nah, otomatis dia akan bergeser cuy ya. Lalu kita klik di 3 di bawah ini, kita klik tempel kurva. Nah, kalian tempel aja kurvanya sampai di bagian sampai di bagian akhir klipnya cuy ya. Nah, jika sudah kalian tempel kurvanya, sekarang kita kembali lagi. Lalu untuk potongan yang ini kita potong-potong dulu cuy ya. Kita potong-potong dulu seperti ini. Nah, jika sudah kalian potong-potong, sekarang untuk potongan yang berada di band detik 07.23, kalian naikkan ke bagian atas cuy ya, supaya potongannya nanti terlihat. Juga kalian naikkan ke bagian atas. Lalu kita klik dulu potongan yang berada di band detik 08.05, kita klik. Lalu kita masuk ke band move transform, kita klik yang di bagian pen and zoom. Lalu kita paskan di band awal, tambahkan keyframe taruh di band awal. Lalu kita bergeser ke band sini, kita zoom fotonya. Nah, seperti ini. Sama seperti tadi cuy ya, makin lama makin besar. Nah, jika sudah di bagian detik 09.27, kita perkecil fotonya. Di band sini juga kita perkecil. Lalu di band sini kita zoom. Di band sini juga kita zoom. Lalu di band akhir kita perkecil cuy. Nah, seperti ini. Lalu keyframe yang ini kalian taruh yang paling akhir. Lalu kita masuk ke band kurva, kita tempel aja kurvanya sama seperti tadi cuy ya, sampai di bagian klip terakhir. Nah, jika sudah kita kembali, lalu untuk potongan yang ini kita potong-potong lagi sama seperti tadi cuy. Nah, jika sudah kita potong-potong, sekarang kita scroll ke bagian bawah. Nah, untuk potongan yang ini kalian naikkan ke bagian atas. Nah, seperti ini. Lalu yang ini juga kalian naikkan ke bagian atas cuy ya. Nah, jika sudah, kita klik video yang berada di band detik 11.025, lalu kita klik, kita masuk ke bagian move transform, lalu kita klik yang di band pen and zoom. Lalu kita tambahkan keyframe taruh di bagian awal. Lalu kita loncati satu buah tanda cuy ya, atau di bagian detik 12.14 tambahkan lagi keyframe. Lalu kita loncati lagi satu buah tanda seperti ini, tambahkan keyframe. Kita loncati satu buah tanda, tambahkan lagi keyframe. Kita loncati satu buah tanda, tambahkan lagi keyframe. Nah, jika sudah, kita pergi ke bagian penanda yang belum mempunyai keyframe, kita zoom fotonya sedikit aja ya. Di sini juga kita zoom. Nah, di band akhir ini juga jangan lupa kalian zoom cuy ya. Nah, jika sudah, untuk keyframe yang ini kalian taruh yang paling akhir. Lalu kita masuk ke band kurva, kita tempel kurva yang tadi. Nah, jika sudah, kita kembali. Lalu untuk potongan yang ini juga kita potong-potong sama seperti tadi cuy ya. Nah, jika sudah dipotong-potong, sekarang kita pergi ke bagian tanda bit pertama. Nah, di bagian detik 04.10 kita klik, lalu kita masuk ke band efek, tambahkan efek. Kita tambahkan efek yang berada di bagian distorsi row up, kita pilih yang ubin atau tiles. Lalu kita aktifkan mirrornya cuy ya, kita kembali.
Lalu kita tambahkan efek lagi yang berada di bagian move transform. Kita pilih yang ombang-ambing atau oscillate. Lalu kita klik yang pengaturan standar. Lalu di bagian sudut kita ubah menjadi 190 derajat. Lalu di bagian frekuensi kita ubah menjadi 6.80. Di bagian magnitude kita ubah menjadi 500. Lalu kita tambahkan keyframe, taruh di bagian awal, tambahkan lagi keyframe, kita ubah magnitude-nya menjadi 0. Taruh di bagian paling akhir, kita masuk ke bagian kurva, kita buat kurvanya yang ini, kita tarik ke atas seperti ini ya. Nah seperti ini, lalu yang ini kalian tarik seperti ini. Nah jika sudah, kita kembali. Lalu kita klik tiga di atas ini, kita klik gandakan atau duplikat. Lalu kita klik ombang-ambing paling bawah, di bagian sudut kita ubah menjadi minus 190 derajat ya, kebalikannya. Nah seperti ini. Lalu di bagian frekuensi kita ubah menjadi 16.00. Lalu di bagian magnitude kita klik. Untuk keyframe yang ini kalian taruh di bagian tengah-tengah, fotonya seperti ini ya. Lalu untuk keyframe yang di awal kalian keluarkan seperti ini. Lalu di bagian keyframe yang pertama kita ubah magnitude-nya menjadi 400. Lalu keyframe yang di awal ini kalian taruh di bagian paling awal. Kita masuk ke bagian kurva. Untuk kurvanya tidak usah kita buat ya, kita kembali saja, kembali. Lalu kita masuk ke bagian efek, tambahkan efek. Kita tambahkan efek yang berada di bagian distorsi or warp, lalu kita pilih yang turbulent displace. Lalu kita klik yang pengaturan standar. Nah untuk efek turbulent displace-nya akan ngelek ya. Nah cara mengatasinya supaya tidak ngelek, kita matikan efek turbulent displace-nya, kita klik aja ikon mata yang ini. Lalu kita klik. Lalu di bagian offset kita menjadi 64. Lalu di bagian kekuatan tambahkan keyframe, taruh di bagian awal, tambahkan lagi. Kita ubah kekuatannya menjadi 0 ya, taruh di bagian paling awal. Kita masuk ke bagian kurva, lalu kurvanya yang ini kalian tarik ke bagian atas sedikit aja seperti ini. Nah jika sudah, kita kembali. Lalu di bagian evolution kita ubah menjadi 4.0. Di bagian lambang kita klik yang XY, lalu di bagian skala kita ubah menjadi 2.70. Tambahkan keyframe, taruh di bagian awal, tambahkan lagi keyframe, kita ubah skalanya menjadi 0.40. Nah seperti ini, taruh di yang paling awal akhir. Kita masuk ke bagian kurva, kita buat aja kurvanya seperti ini. Nah jika sudah, kita kembali. Lalu kita scroll ke bagian bawah, oktavnya kita ubah menjadi 1, kita kembali. Lalu kita masuk ke bagian efek. Nah untuk efek turbulent displace kita aktifkan kembali. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah seperti itu ya. Kita tambahkan efek lagi yang berada di bagian blur. Kita pilih yang buram gerak atau motion blur. Lalu kita klik. Untuk tone-nya saya pakai yang 1.90. Lalu di band skala kita nonaktifkan sama di band sudut. Kita kembali. Lalu kita masuk lagi ke band efek, tambahkan efek. Kita tambahkan efek yang di bagian warna dan cahaya. Lalu kita pilih efek pemisahan RGB yang ini ya. Lalu kita klik pengaturan standar. Lalu kita klik efek pemisahan RGB. Nah di bagian kekuatan kita menjadi 0,5 ya. Tambahkan keyframe, taruh di bagian awal, tambahkan lagi, lalu kita ubah kekuatannya menjadi 0. Nah seperti ini, taruh di bagian paling akhir. Kita masuk ke bagian kurva, kita buat kurvanya seperti ini. Nah seperti ini ya. Kita kembali. Lalu di bagian sudut tidak usah kita setting. Di bagian mode kita pilih yang dark ini ya. Nah hasilnya akan menjadi seperti ini Nah jika sudah, kita kembali. Lalu kita masuk ke bagian efek, tambahkan efek. Kita tambahkan efek yang berada di bagian warna dan cahaya lagi. Kita pilih yang paparan atau gamma. Lalu kita tambahkan keyframe, taruh di bagian akhir, tambahkan lagi keyframe, kita ubah exposure-nya menjadi 1.00. Taruh di bagian paling awal, kita masuk ke bagian kurva, kita buat kurvanya seperti ini. Kita kembali lagi, kembali. Lalu kita klik potongan yang ini, kita masuk ke bagian efek, kita klik tiga di bawah ini, lalu kita klik salin efek. Kita kembali. Lalu kita pergi ke bagian pergantian fotonya ya, atau di bagian detik 07.23. Nah yang ini kita klik, lalu kita klik tumpukan yang ini, kita gandakan satu layer. Lalu kita klik potongan yang paling atas, kita masuk ke bagian blending dan opacity, tambahkan keyframe, taruh di bagian awal, tambahkan lagi keyframe. Lalu untuk opasitasnya kalian ubah menjadi 0.
taruh di bagian paling akhir, kita kembali, lalu kita masuk ke bagian move transform, kita klik yang di bagian pen and zoom, tambahkan keyframe, taruh di bagian awal, tambahkan lagi, kita zoom fotonya seperti ini cuy. Lalu keyframe yang ini kalian taruh di bagian paling akhir, kita masuk ke bagian kurva, kita buat kurvanya seperti ini. Nah jika sudah, kita kembali lagi, lalu kita cari lagi di bagian pergantian fotonya cuy ya. Nah yang ini kita klik, lalu kita kandakan lagi satu layer, kita klik potongan yang paling atas, kita masuk ke bagian blending dan opacity, tambahkan keyframe, taruh di bagian awal, tambahkan lagi, kita ubah opasitasnya menjadi 0, taruh di bagian paling akhir, kita kembali, lalu kita masuk ke bagian move transform, kita klik yang di bagian pen and zoom, tambahkan keyframe, taruh di bagian awal, tambahkan lagi, yang ini kita zoom sama seperti tadi, taruh di bagian paling akhir, kita masuk ke bagian kurva, kita buat kurvanya seperti ini. Nah kita kembali lagi, lalu kita pergi dulu ke bagian detik 07.23. Nah yang ini, lalu kita klik potongan yang paling bawah, kita masuk ke bagian efek, kita tempel efek yang tadi cuy ya, seperti ini. Lalu di bagian potongan yang di atasnya juga kita tempel. Nah hasilnya akan menjadi seperti ini cuy, agak ngelek cuy ya. Nah jika sudah, kita pergi lagi ke bagian pergantian fotonya. Nah yang ini, kita klik potongan yang paling bawah terlebih dahulu, kita masuk ke bagian efek, kita tempel efek yang tadi. Potongan yang paling atas juga kita tempel efeknya. Nah jika sudah, kita kembali, lalu kita pergi dulu ke bagian tanda bit kedua atau di bagian detik 04.29, kita masuk ke bagian efek, kita tempel efek yang tadi cuy ya. Cuman untuk efek kembang ambing yang ketiga yang ini kita buang seperti ini, sama efek turbulent displace. Lalu kita klik burung gerak, untuk tunnya kita ubah menjadi 0,40, lalu di bagian skala sama sudut kita aktifkan. Nah kita kembali, lalu kita masuk ke bagian efek, kita klik ombang ambing, sudutnya kita ubah menjadi 90. Tambahkan keyframe, taruh di bagian awal, tambahkan lagi, lalu kita ubah sudutnya menjadi minus 90 cuy. Taruh di bagian paling akhir, lalu di bagian frekuensi kita ubah menjadi 0.60. Lalu di bagian magnitude kita keluarkan tanda yang di bagian paling awal, kita paskan dulu seperti ini. Lalu kita ubah magnitude menjadi 100 cuy ya. Kita taruh dengan paling awal, kita masuk ke bagian kurva, lalu kita buat kurvanya yang ini cuy. Nah kita kembali lagi, lalu kita masuk ke bagian efek, tambahkan efek, kita tambahkan efek yang berada di bagian move transform, kita pilih yang ayun atau swing, lalu kita klik yang pengaturan standar cuy ya. Lalu kita klik efek ayun, frekuensi kita ubah menjadi 1.00, di bagian sudut 1 kita ubah menjadi minus 4, tambahkan keyframe, taruh di bagian awal, tambahkan lagi, kita ubah sudut satunya menjadi 0, taruh di bagian paling akhir, kita pergi ke bagian sudut 2, kita ubah menjadi 3, tambahkan keyframe, taruh di bagian awal, tambahkan lagi keyframe, kita ubah sudut 2 nya menjadi 0, kita taruh di bagian paling akhir, kita kembali, lalu kita masuk lagi ke bagian efek, tambahkan efek, kita tambahkan efek yang berada di bagian distorsi row up, lalu kita pilih efek lingkungan gelombang, lalu kita klik yang pengaturan standar, lalu kita klik. Nah di bagian tahap, tambahkan keyframe, taruh di bagian awal, tambahkan lagi, kita ubah tahapnya menjadi 1.00, taruh di bagian paling akhir, kita masuk ke bagian kurva, kita buat kurvanya seperti ini cuy. Nah seperti ini cuy ya. Kita kembali, lalu di bagian sudut kita ubah menjadi 45 derajat, di bagian jarak kita ubah menjadi 10, di bagian magnitude kita ubah menjadi 8.0, tambahkan keyframe, taruh di bagian awal, tambahkan lagi, kita ubah magnitude-nya menjadi 0 cuy. Taruh di bagian paling akhir, kita masuk ke bagian kurva, kita buat kurvanya seperti ini. Kita kembali, lalu di bagian sini sudah clear cuy ya jerik-jeriknya. Nah sebelum kita salin efeknya, kita kembali dulu cuy ya, lalu kita masuk ke bagian efek,
kita nonaktifkan efek lengkungan gelombang seperti ini. Lalu kita klik titik 3 di bawah ini, kita klik salin efek. Kita kembali, lalu kita tempel efeknya sampai di bagian potongan terakhir, kecuali di bagian pergantian fotonya cuy ya. Nah, jika sudah kalian tempel efeknya sampai di bagian potongan terakhir, kita pergi dulu ke bagian detik 07.08 cuy ya. Nah, di bagian detik 07.09 cuy, kita klik, lalu kita masuk ke bagian efek, lalu kita aktifkan efek lengkungan gelombang seperti ini. Nah, jika sudah kita kembali, lalu kita cari lagi di bagian detik. Nah, di bagian detik 10.23 kita klik kita klik potongannya. Lalu kita masuk ke bagian efek, kita aktifkan efek lingkungan gelombang. Kita kembali, lalu kita pergi ke bagian potongan terakhir. Nah, yang ini kita aktifkan efek lingkungan gelombang. Nah, untuk jarak-jaraknya sudah jadi cuy. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini cuy. Nah, kalian simpan aja dengan cara kalian klik aja ikon yang ini, lalu kalian klik yang ekspor. Oke guys, tutorialnya cukup sampai sini aja. Saya harap kalian paham dengan tutorial ini. Jika kalian suka video ini, silahkan like, comment, dan subscribe supaya aku makin lama makin semangat dalam membuat videonya. Jika videonya bermanfaat buat kalian, silahkan share ke teman-teman kalian. Saya Habib Hussein pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.